Sesuai Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di sini dipaparkan salah satu keuntungan teman-teman yang memiliki sertifikat guru penggerak. Kepemilikan sertifikat guru penggerak adalah merupakan salah satu persyaratan bagi teman-teman yang ingin mendaftar menjadi kepala sekolah. Yang mana Permendikbudristek terbaru ini mengatur tata cara menjadi kepala sekolah. Ini hanya cukup teman-teman ini memiliki sertifikat guru penggerak. Dan itu menggantikan mekanisme dan juga persyaratan dari Permendikbud sebelumnya. Dengan adanya poin perubahan penting ini, tentunya banyak sekali teman-teman yang ingin mendaftar guru penggerak dan bertanya, kira-kira untuk guru penggerak nanti itu sampai angkatan berapa dan dibuka sampai kapan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, mari kita cermati perubahan penting dari Permendikbud nomor 6 tahun 2018 menjadi Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, yang mana di sini merupakan peraturan baru ya. Ya, kalau misalkan dari peraturan lama, teman-teman ini untuk mendaftar menjadi kepala sekolah ini harus memiliki sertifikat pendidik dan juga STTPP, teman-teman. Inilah bentuk syarat sertifikatnya. Maka untuk peraturan baru ini, teman-teman ini harus memiliki serdik dan juga memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian untuk pangkat golongannya, kalau misalkan yang terdahulu peraturan lama ini minimal 3C untuk PNS, maka untuk yang peraturan baru ini adalah minimal pangkat golongan inilah 3B ya, 3B untuk PNS. Kemudian untuk P3K ini adalah setidaknya ahli pertama, teman-teman. Dan selanjutnya dalam tahap proses penyiapannya, kalau misalkan yang terdahulu itu harus melalui mekanisme usulan bakal calon kepala sekolah atau KS, kemudian ikut seleksi bakal calon KS dan juga mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Maka kalau misalkan teman-teman mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka di sini semua itu tidak ada ya, dan sudah cukup digantikan oleh pendidikan guru penggerak yang benar dimulai dari angkatan 5 sampai seterusnya nanti. Ini pendidikannya ini adalah 6 bulan. Dengan demikian tentunya teman-teman semakin semangat ya untuk mendaftar dan mengikuti program guru penggerak. Dan timbul pertanyaan dalam hati kita, kira-kira guru penggerak itu nanti sampai angkatan berapa dan juga program guru penggerak ini sampai kapan? Baiklah sobat semuanya, teman-teman silahkan cermati tabel yang ada di sini ya terkait tentang perkembangan program guru penggerak. Ya benar, untuk sampai saat ini pendidikan guru penggerak ini sudah sampai dalam tahap angkatan 5, teman-teman. Nah, untuk angkatan 5 sampai saat ini sudah masuk dalam tahap lokakarya pertama ya, yaitu orientasi pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cermati, nah di sini untuk pendidikan guru penggerak ini adalah dimulai dari angkatan 1, kemudian angkatan 2, kemudian ada angkatan 3, kemudian ada angkatan 4, ada angkatan 5, kemudian angkatan 6 sampai nanti terakhir guru penggerak inilah sampai dengan angkatan 13, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mendaftar di program guru penggerak ini silahkan segera saja melakukan pendaftaran. Asalkan nanti di daerah teman-teman ini masuk dalam daerah sasaran, maka silahkan login ke SIM PKB dan melakukan pendaftaran serta mengikuti proses seleksinya ya. Nah, di sini untuk pendidikan guru penggerak yang angkatan 1 itulah kemarin sudah dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian untuk yang di tahun 2021 pendidikan guru penggerak itu mencakup yaitu guru penggerak angkatan 2, kemudian angkatan 3 dan juga angkatan 4. Kemudian untuk yang program guru penggerak di tahun 2022 ini adalah nanti meliputi angkatan 5, kemudian angkatan 6, kemudian sampai angkatan 7. Jadi untuk angkatan 5 sampai angkatan 7 ini adalah dilaksanakan untuk prosesnya, proses seleksi ini di tahun 2022, teman-teman. Berikutnya untuk di tahun 2023 nanti teman-teman bisa pantau ya di SIM PKB masing-masing dan juga di portal sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id. Di tahun 2023 ini nanti akan dibuka yaitu beberapa angkatan ya, nah di sini ada 1, kemudian ada 2 dan juga ada 3. Di tahun 2023 ini nanti akan dibuka yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 8, kemudian angkatan 9 dan juga angkatan 10. Kemudian untuk di tahun terakhir
yang mana program guru penggerak ini nanti akan berakhir pada tahun 2024, yaitu dibuka 3 angkatan, yaitu angkatan 11, kemudian angkatan 12, dan juga angkatan 13. Terkait tentang program guru penggerak apakah dilanjutkan di tahun 2025 sampai seterusnya, kita pantau informasi lebih lanjut. Yang jelas untuk sampai saat ini adalah untuk progres perkembangannya adalah seperti ini. Jadi bisa kita pantau untuk di sini kuota masing-masing angkatan ini tentunya berbeda ya. Yang mana untuk di angkatan 5 ini adalah ada 8.000 peserta. Kemudian angkatan berikutnya teman-teman bisa melihat untuk per angkatan ini adalah kuotanya seperti ini teman-teman. Tentunya kuota terbesar ini adalah nanti pada angkatan 10 dan angkatan berikutnya ini ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa pantau. Nah, selanjutnya untuk teman-teman di sini melihat segala informasi terkait tentang pendaftaran, seleksi, jadwal, daerah sasaran guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya ini bagaimana? Teman-teman bisa pantau saja. Di sini kalian bisa masuk ke Google dan ketikkan yaitu guru penggerak ya. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik enter. Selanjutnya, di sini kalian bisa pilih yang paling atas yaitu sekolah penggerak kemdikbud.go.id. Atau juga kalian bisa masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, dari salah satu bagian dari portal layanan program GTK Kemdikbud, kalian scroll ke bawah. Teman-teman bisa pilih yaitu guru penggerak. Nah, di sini bisa klik pada bagian portal. Nah, selanjutnya untuk melihat informasi terkait tentang guru penggerak itu adalah ada di sini. Teman-teman bisa cek pada bagian lini masa. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk sampai tahun ini adalah sampai dengan angkatan 7 ya, nanti kita scroll. Nah, di sini ini adalah untuk angkatan 5. Ini adalah yang sekarang sedang berlangsung mulai pendidikan. Kemudian teman-teman bisa cek untuk yang angkatan 6 ini adalah pada bagian ini. Ini adalah untuk penjadwalan lini masa untuk teman-teman calon guru penggerak yang angkatan 6 ya. Kalau misalkan calon pengajar praktik, kita tinggal klik saja pada tab calon pengajar praktik. Begitu juga dengan calon pengajar praktik dari guru penggerak dan juga untuk fasilitator. Dan tentunya semua itu nanti harus melalui mekanisme seleksi ya. Misalkan untuk lini masa angkatan 6, yang mana di sini untuk registrasi atau pendaftaran ini adalah teman-teman mengisi kurikulum vitae, kemudian mengisi IC, kemudian juga upload dokumen. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, maka nanti akan dilakukan yang namanya penilaian IC. Kemudian akan disampaikan pengumuman tahap 1, yang mana di tahap 1 ini akan diumumkan siapa saja yang berhak untuk ikut seleksi tahap berikutnya, yaitu seleksi tahap 2. Seleksi tahap 2 itu meliputi yaitu simulasi mengajar dan juga wawancara teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk melihat file-file unduhannya terkait tentang pengumuman pendaftaran guru penggerak angkatan berikutnya, kalian bisa klik pada bagian unduhan. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk yang surat rekomendasi misalkan. Nah, ini kita bisa pantau di sini. Nah, inilah untuk pengumuman-pengumumannya sampai saat ini. Untuk yang angkatan 6 ini sudah sampai dalam tahap yaitu pengumuman hasil seleksi tahap 1 ya. Nanti jika kita sudah simulasi wawancara, akan ada pengumuman yang ada di samping kanan ini. Misalkan kita contoh untuk di angkatan 5, maka di sini akan ditetapkan yaitu SK pengumuman hasil seleksi guru penggerak tahap 1 dan tahap 2. Kalau misalkan teman-teman di sini lolos di tahap 2, maka teman-teman bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dengan cara kita klik masuk. Selanjutnya kita tinggal saja yaitu mengikuti pendidikan guru penggeraknya. Kita bisa akses kelas, kemudian kita buka tautan modul dan mengikuti seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak mulai dari modul 1, modul 2 dan juga modul 3. Kita ikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi pembelajar dan juga pengajar yang sesuai dengan tuntutan zaman dan menerapkan yaitu pembelajaran berorientasi pada murid.